Kalau yang lain, jamaah biasa bilang gitu, saya kira sangat boleh jadi itu memang buah pikirannya. Tapi ini Gus Miftah loh. Orang yang udah jadi wasilah masuknya Deddy Corbuzier, yang begitu kritis, masuk Islam. Jadi nggak mungkin lah kalau selevel Gus Miftah pakai alasan nggak ada payung hukum buat ke Papua. Iya kan? Ini kalimat sindiran buat Banser. Ini otokritik. Ini pukulan telak buat Gus Yakut dan kawan-kawan. Beberapa anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser menolak dikirim ke Papua buat ngedepin organisasi Papua Merdeka atau OPM. Anggota Banser Kabupaten Kudus, Kang Saad, gak setuju dikirim ke Papua. Itu tugas TNI dan Polri, bukan Banser. Begitu katanya. Kang Saad yang sehari-harinya berprofesi sebagai guru madrasah ini menilai kalau opini yang meminta Banser dikirim ke Papua adalah sebuah pembodohan dan ingin mencitrakan sayap kepemudaan NU itu buruk. Ia pun bilang, ini hanya perang opini dan tidak perlu ditanggapi. Kalau menanggapi, sama gilanya. Anggota lainnya dari Welahan Demak Nasi mengatakan, opini yang meminta Banser dikirim ke Papua itu upaya untuk mencitrakan buruk. Kita cinta tanah air, tetapi tidak harus berperang melawan OPM. Ada undang-undang yang mengatur. Gitu katanya. Tapi Yatno, anggota Banser dari Sayung Demak, gak mempermasalahkan buat dikirim ke Papua. Kami siap aja. Tentu ada persiapan khusus mulai fisik maupun rohania, seperti amalan-amalan doa untuk keselamatan. Netizen memang menilai ada ketidakadilan Banser dalam memberikan reaksi soal bendera bintang kejora yang dikenal sebagai bendera OPM ini. Banser dianggap membisu saat ada demonstrasi yang peserta demonya bawa bendera bintang kejora. Tapi justru berteriak keras pas ada yang bawa bendera tauhid. Aktivis politik Rahman Simatupang dalam pernyataannya di Jumat 23 Agustus lalu bilang, bendera bintang kejora itu simbol Papua Merdeka. Harusnya Banser mempunyai sikap konsisten dalam membela NKRI ketika ada sekelompok yang mengibarkan maupun membawa bendera bintang kejora. Petinggi Banser maupun anak buahnya diam saja. Berbeda ketika ada orang yang membawa bendera tauhid langsung dituding radikal, HTI, seperti yang menimpa Enzo. Polisi terlihat lemah dalam menghadapi kelompok pendukung Papua Merdeka. Netizen pun beramai-ramai ngasih komentar mengenai demo mahasiswa Papua yang membawa bendera bintang kejora ini. Beberapanya seperti ini. Kemana kau? @gpansor_1 @mohmahfudmd disamperin OPM di istana nih. Kemudian ada juga yang komentarnya ditujukan ke Gus Yakut. Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Kaumas pernah mengatakan Banser dan Ansor bisa bertindak inkonstitusional jika ada ancaman negara. Pernyataan Yakut ini bisa menjadi legitimasi mengirimkan Banser ke Papua menghadapi OPM. Nah, kalau saya lebih tertarik komentari statementnya Gus Miftah. Buat saya, ini kisahnya jauh lebih menarik. Ya, di tanggal 21 Agustus lalu, Dai Muda NU Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab dipanggil sebagai Gus Miftah ngasih komentar terkait desakan netizen yang minta Banser membuktikan diri sebagai garda terdepan NKRI dengan berangkat ke Papua untuk menghadapi OPM. Di akun Instagramnya, Gus Miftah bilang kalau Banser nggak bisa ke Papua. Kami bersama Papua, karena Papua adalah Indonesia. Kenapa Banser tidak berangkat ke Papua? Bro, Banser bukan tentara, bukan polisi. Negara kita, negara hukum. Segala sesuatu harus ada payung dan landasan hukumnya. Banser tidak ada landasan hukum berangkat ke Papua. Yang lucu itu nggak punya hak dan wewenang sebagai aparat, tapi berperilaku dan berlaga seperti aparat. Dan seperti biasa, netizen membanjiri kolom komentarnya. Seperti yang ini salah satunya. Kalau bendera tauhid, getol ngecap radikal deh. Terus ada lagi. Pendapat Gus Miftah yang menyatakan Banser tak punya payung hukum melawan OPM benar sesuai hukum. Tapi lucunya, pendapat ini tak pernah keluar dari Gus Miftah ketika Banser bubarin HTI, MTA, Ustadz-Ustadz macam Khalid UAS. Ratusan komentar lainnya lebih kurang senada dengan yang barusan. Tapi kok saya ngelihatnya justru terbalik 180 derajat ya? Saya kira ungkapan Gus Miftah ini adalah bentuk otokritiknya ke Banser. Menurut saya nih, itu justru keberanian Gus Miftah mengkritisi Banser dari dalam. Cara Gus Miftah ini sebetulnya lazim digunakan oleh orang-orang berilmu. Mengkritisi dengan cara menohok dari arah dalam. Tapi yang anehnya, kritikan itu disampaikan ke publik. Gus Miftah pasti sadar dong dengan aksi-aksi kontroversialnya Banser terkait HTI,
Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid, dan sebagainya. Kalau yang lain, jamaah biasa bilang gitu, saya kira sangat boleh jadi itu memang buah pikirannya. Tapi ini Gus Miftah loh, orang yang udah jadi wasilah masuknya Deddy Corbuzier, yang begitu kritis masuk Islam. Jadi nggak mungkin lah kalau selevel Gus Miftah pakai alasan nggak ada payung hukum buat ke Papua. Iya kan? Ini kalimat sindiran buat Banser. Ini otokritik. Ini pukulan telak buat Gus Yakut dan kawan-kawan. Coba kita lihat kalimat terakhirnya. Yang lucu itu nggak punya hak dan wewenang sebagai aparat, tapi berperilaku dan berlaga seperti aparat. Pada siapa itu ditujukan? Buat saya, ya jelas pada Banser lah, yang perilaku dan laganya seperti aparat. Tambahan dari saya, yang slogannya sebagai garda terdepan NKRI. Tapi saat diminta berhadapan dengan OPM, justru berdalih nggak ada payung hukumnya. Buat saya, ini jelas menohok setelak-telaknya. Saya yakin, Gus Miftah ini pintar. Soalnya kalau nggak pintar, terus apa dong? Masa dungu? Kan nggak mungkin ya. Lagi-lagi, buktinya dia bisa jadi jalan orang sepintar Deddy Corbuzier jadi mualaf. Jadi saya harap ini orang-orang Banser, Gus Yakut dan kawan-kawan, dengerinlah kritik pedas level 10-nya Gus Miftah ini. Kalau kritikan dari luar sih udah biasa kayaknya ya. Nah ini malu dong. Ada kritikan tajam, setajam silet, justru yang melakukannya orang dalam juga. Dan sampai saat sekarang rasanya Gus Yakut belum menanggapi statement Gus Miftah ini. Terakhir, ini ada yang lucu juga. Info yang berikut ini. Di 7 tuntutan Papua ke pemerintah itu, yang poin 3-nya nuntut Banser dibubarkan, justru lagi-lagi Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap sebagai kambing hitam, sebagai biang keladinya, bahwa HTI lah yang telah melebarkan pengaruhnya di Papua dengan merekrut tokoh-tokoh setempat, agar ideologi khilafah bisa menyebar di Papua dan kemudian membuat munculnya poin ketiga tadi. Salah satu yang dijadikan kader inti adalah Ustadz FG yang asli Papua. Dialah yang jadi pintu masuk ke suku-suku asli Papua untuk menyebarkan paham khilafah. Begitu yang disampaikan oleh Nuruzzaman, Komandan Densus 99 Banser ini. Iya. Sampai ada Densus segala di Banser. Wow. Ustadz FG yang dimaksud Nuruzzaman adalah Ustadz Fadlan Gamaratan. Ustadz Fadlan Gamaratan adalah pendiri Yayasan AFKN. Lantas ia melanjutkan, bagaimana caranya HTI masuk ke Papua? Minimal ada 2 institusi penting negara yang memberikan akses HTI masuk di Papua. Bukan karena setuju dengan khilafah, tapi karena ketidakpahaman apa itu HTI. Dianggap sebagai ormas Islam. Sejak HTI dilarang di Indonesia dan ditolak di Papua, terus berupaya melakukan manuver. HTI juga dendam terhadap Banser yang menjadi penghalang, bahkan menuntut pemubaran di Indonesia. Begitu katanya. Waduh, Pak. 2 institusi negara itu yang mana, Pak? Coba sekalian disampaikan aja. Biar clear. Ini kok jadi main lempar-lemparan begini.